warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita menyatakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik nikmat iman, nikmat Islam. Salawat dan salam kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengarahkan dan membimbing kita dari yang belum kenal Islam sehingga kita kenal akan Islam. Jamaah salat maghrib dan insya Allah akan melaksanakan juga sholat isya. Di sini saya sebagai badalnya, yaitu pengganti Ustadz yang tidak hadir. Saya akan membahas tentang surat Al-Luqman, surat yang terakhir, yaitu ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawma la yajzi walidun aw waladi wala mauludun wajajin aw walidi syai'a. Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatid dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Inna allaha indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taghsibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardi tamut innallaha alimun khabir. Saya uraikan secara terjemahnya. Ya ayyuhan nas, wahai manusia sekalian, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Allah telah menyuruh kepada manusia agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa itu akan kita bawa ketika kita akan meninggalkan dunia ini dan akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita meninggalkan dunia. Allah juga mengingatkan setelah iman dan takwa itu kita bawa untuk menghadap Allah, maka Allah mengingatkan waksau, yakni takutlah. Waksau yauma, takutlah pada satu hari. Jadi setelah kita meninggal nanti, kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hari yang mana setiap manusia akan mendapatkan balasan dan pengadilan di akhirat kelak. Maka hendaklah kita takut akan satu hari itu. Semua amalan perbuatan kita di dunia akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Maka Allah mengingatkan waksau yauma, dan takutlah kamu pada satu hari semua manusia akan memperhitungkan segala amalan perbuatan manusia. La yajzi walidun aw waladi, pada hari itu seorang ayah tidak bisa menolong anaknya. Kalau di dunia, kalau ada kesulitan dari anak maka orang tua bisa menolong. Tetapi ketika kita di akhirat, orang tua tidak bisa menolong anaknya. Wala mauludun wajajin aw walidi syai'a. Dan begitu pula seorang anak tidak bisa menolong orang tuanya. Orang tua tidak bisa menolong anaknya, anak pun tidak bisa menolong orang tuanya, karena semua manusia adalah sibuk untuk mempertanggungjawabkan
segala amalan dan perbuatan mereka sendiri. Apakah benar akhirat dan hari pembalasan itu ada? Maka Allah menegaskan, inna wa'dallahi haqq. Sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Bahwasanya akhirat itu benar, hari kiamat itu benar, hari pembalasan itu benar, dan semua manusia akan dihisab sesuai dengan amalan dan perbuatan, dan itu adalah benar. Maka ditegaskan oleh Allah, inna wa'dallahi haqq. Sesungguhnya janji Allah, perhitungan Allah itu adalah benar. Maka kalau kita mengingat bahwasanya akhirat itu adalah benar, fala taghurrannakumul hayatid dunya, maka jangan kalian itu terperdaya dengan kehidupan dunia. Kita jangan melupakan kehidupan akhirat. Dunia ini adalah sementara. Boleh kita mencari dunia dengan bersemangat, tapi jangan lupa tentang akhirat. Karena kita akan meninggalkan dunia ini dan akan menghadap kepada Allah. Maka janganlah kita terperdaya dengan kehidupan dunia. Fala taghurrannakumul hayatid dunya. Wala yaghurrannakum billahil ghurur, dan janganlah memperdaya kalian, yang dimaksud adalah setan, jin memperdaya kalian, billahi ghurur, dengan tipu daya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah setan itu memperdaya kalian sehingga kalian akan melupakan kepada Allah dan kalian senantiasa terjerumus dalam kesesatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui rahasia-rahasia tentang hari kiamat, diteruskan dengan ayatnya, innallaha indahu ilmus saa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah, milik Allah atau kepunyaannya Allah, ilmu saa'ah, yaitu tentang hari kiamat. Kapan hari kiamat dan kapan terjadinya hari kiamat itu adalah hak dan miliknya Allah. Manusia tidak ada yang mengetahui. Ada seorang yang mengabarkan bahwasanya tahun berapa, tahun 2030, 2040, 2050 itu akan terjadi hari kiamat. Bahkan ada yang baru-barusan ini adalah adzan di tengah malam bahwasanya menandakan adanya hari kiamat, atau seorang yang mengarang bahwasanya akan terjadi kiamat tahun 12 bulan 12 tahun 2040 terjadinya hari kiamat, itu adalah kebohongan belaka. Dan pada ayat ini menerangkan bahwasanya hanya Allah lah yang mengetahui tentang hari kiamat. Kemudian pada kalimat selanjutnya, wa yunazzilul ghaits, yakni kapan diturunkannya hujan. Kapan turunnya hujan itu adalah hak dan pengetahuan Allah. Walaupun ada yang mengarang bahasanya besok akan ada hujan, tapi Allah lah yang mengetahui berapa kadar banyaknya hujan yang turun. Bisa saja di Kedurus hujan, tetapi di Wonokromo juga tidak hujan, atau di Rungkut juga enggak hujan, di sini hujan. Kemudian berapa kadar hujannya, berapa wilayah yang dicapai dengan kehujanan, hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa yunazzilul ghais, dan dialah yang menurunkan, mengetahui turunnya hujan. Kemudian kalimat yang selanjutnya, wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah mengetahui apa yang ada pada rahim seorang ibu. Maksudnya adalah kelahiran seorang anak, hanya Allah SWT. Allah yang mengetahui tentang
seorang bayi yang ada dalam rahim seorang ibu. Walaupun sekarang ada istilahnya USG, ada USG atau yang semacamnya. Yang mengetahui hanyalah Allah. Apakah anak yang ada dalam janin itu menjadi orang baik, menjadi orang hitam, menjadi orang putih, menjadi orang tinggi, menjadi orang sukses, atau menjadi orang semuanya adalah Allah yang Maha mengetahui. Dan manusia tidak bisa memperkirakannya, oh kamu besarnya nanti jadi anak ini, kamu besarnya nanti jadi orang hitam atau orang yang pendek. Hanya Allah lah semata yang mengetahui. Kemudian wa ma tadri nafsum ma taksibu goda. Dan tidaklah setiap jiwa itu mengetahui apa yang akan dikerjakan untuk hari esoknya. Maksudnya adalah apa yang akan kita kerjakan untuk hari esok itu hanyalah Allah yang mengetahui. Kita bisa berencana, namun Allah yang mengetahui apa yang akan kita kerjakan untuk hari esok. Kita berencana, seorang berencana untuk ke Jakarta, ternyata paginya ada pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sehingga dia tidak bisa berangkat. Atau dia berencana ke Malang, kemudian ada saudaranya sakit atau badannya sakit, maka dia tidak jadi pergi. Maka ditegaskan wa ma tadri nafsum ma taksibu goda, dan tidaklah mengetahui setiap jiwa apa yang akan dikerjakan untuk hari esoknya. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardi tamut, dan tidaklah mengetahui setiap jiwa di mana dia itu dimatikan. Kapan dia dimatikan dan di mana dia dimatikan hanya Allah yang mengetahui. Ada orang Surabaya kemudian pergi ke Malang, kemudian dia di situ Allah mengambil nyawanya, akhirnya sudah meninggal. Atau orang Gresik ke Surabaya kemudian dia itu meninggal, maka di bumi mana dia akan wafat, maka Allah lah yang mengetahuinya. Innallaha alimun khabir, sungguhnya Allah Maha mengetahui tentang semua perbuatan seorang hamba. Allah mengetahui perbuatan-perbuatan hambanya, apakah dia itu tampakkan atau dia sembunyikan, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Maka jamaah sekalian, maka kita harus ingat bahwasanya kehidupan dunia ini adalah sementara. Maka kita gunakan sebaik-baiknya. Kita gunakan sebaik-baiknya sebagai bekal untuk menuju kepada kehidupan akhirat. Allah senantiasa mengingatkan pada apa yang saya terangkan tadi, wa ma tadri nafsum ma taksibu goda. Apa yang akan dilakukan untuk hari esoknya. Kemudian Allah juga mengingatkan bahwasanya kita jangan sampai terlena dengan kehidupan dunia ini. Kita ingat bahwasanya akhirat senantiasa kehidupan yang panjang. Pada ayat-ayat yang sebelumnya ada menerangkan bahwasanya alam taro annallaha, sungguhnya Allah itu adalah innallaha alam taro. Apa kalian tidak memperhatikan bahwasanya Allah itu menciptakan siang dan malam? Adanya siang dan malam itu ada menandakan bahwasanya itu adalah kekuasaan Allah yang kita harus memperhatikan. Sehingga dari pengetahuan dan dari berpikir kita itu akan menjadikan kita senantiasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, sedikit saja apa yang saya sampaikan karena saya sebagai pengganti.
Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Hadanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.